Qala radhiyallahu anhu ke-24 ya. La tathbutud da'awi bil agwal hatta taguma bi itsbatihal bayyinah minal af'al. La tathbutud da'awi, tidak menjadi tetap itu pengakuan-pengakuan, tidak menjadi kokoh dan kuat itu pengakuan-pengakuan bil agwal, dengan ucapan-ucapan. Saya menjadi orang beriman, saya menjadi orang Islam, saya menjadi ulama, saya menjadi santri, saya menjadi, ini da'awi bil agwal. Tidak menjadi kuat itu pengakuan-pengakuan dengan ucapan, hatta sehingga taquma bi itsbatiha al bayyinatu minal af'al, sehingga menjadi tegak dengan memperkuat atau mengokohkan itu da'awi al bayyinatu, bukti minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Ngaku santri Sidogiri, buktinya apa? Kalau ngaku santri Sidogiri ando andoro, tidak ada bayinah minal af'al. Ngaku santri Sidogiri tidak sholat berjamaah, tidak ada bayinah minal af'al. La tathbut ad-da'awi bil agwal, tidak menjadi kokoh kuat pengakuan-pengakuan dengan ucapan sehingga ada bukti minal af'al. Oh, dia rajin sholat berjamaah. Oh, dia qiyamul lail, dia muhafid ala sunnah, dia tidak meninggalkan sunnah-sunnah. Ada pantas santri. Di kantongnya ada tasbih, di kantongnya ada wirid, di kantongnya ada siwak. Wah, ada santri. Di kantongnya komodor, di kantongnya ada HP, tidak ada sunnah, tidak ada. La tathbut al-da'awi bil agwal hatta takuma al-bayyinah minal af'al bi itsbatiha al-bayyinah minal af'al. Ulama juga begitu. Dia mengaku dirinya adalah ulama, akhlaknya gimana? Omongannya purnu, ceramahnya ceramah purnu misalnya. Ulama tapi meninggalkan yang wajib, atau murtakibul haram, ikhtilat dengan perempuan misalnya. La tathbut ad-da'awi bil aqwal, enggak akan bisa ngaku dengan ucapan begitu saja semenjak tidak ada bayinah minal af'al. Oh, ulama itu ahlul khosyah. Oh, ulama itu ahlul istiqamah. Oh, ulama itu adalah tidak hubbud dunia. Oh, ulama itu tidak hubbur riyasa. Wah, itu bagus. Itu ulama. Nah, itu ulama. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran setiap kita diperintahkan ada gol, itu ada bukti bayinah. Contoh. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan, baru wa qala innani minal muslimin. Ada bayinah. Jangan innani minal muslimin tapi tidak ada. Al-amalus sholih enggak ada. Apa? Dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala enggak ada. Enggak bisa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah af'al wa 'amila shalihan af'al wa qala innani minal muslimin. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia menyatakan rabbunallah aqwal. Apa bayinahnya? Tsumma istaqamu, istiqamah. Kemudian istiqamah. Kemudian ada Qulillahu tsumma darhum ala khawdihim yal'abun. Qulillah, katakan Allah Tuhanku. Kemudian tinggalkan mereka. Obrolan mereka, ucapan mereka tadi itu yang enggak berguna itu tinggalkan, enggak usah diikuti. Ada sikap, ada bayinah.
Karena itu kapan kamu hanya pandai berbicara, tidak kamu itu melakukan, berarti itu adalah mudda'in kadzab. Itu adalah pengaku-pengaku pembohong yang sifatnya mau menipu. Bayinah dengan af'al. Bukan bayinah hanya sekedar dengan ijazah atau kartu anggota. Tapi bayinah bil af'al. Nah itu kita di dalam mendidik jangan hanya sekedar dengan ilmu mujarradur riwayah. Hanya sekedar dengan meriwayatkan. Fadilahnya sholat duha. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Selesai hatam kitabnya. Tapi enggak pernah dididik anak santrinya untuk melaksanakan muhafadzah ala sholat duha. Enggak ada bayinah nanti. Fadilatu qiyamil lail. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala fulan. Tapi enggak ada qiyamul lail, tidurnya sampai pagi. Enggak ada bayinah nantinya. Fadilatu as-sadaqah. Wah, panjang semuanya, tapi bakhil enggak sedekah. Misalnya, enggak ada bayinah semuanya. Karena itu ajari praktek juga. Perhatikan. Siapa enggak sholat duha itu? Banguni. Siapa enggak qiyamul lail? Banguni. Siapa enggak sholat berjamaah? Perintahkan. Sehingga Anda tidak menjadi mudda'in kadzab. Orang yang mengaku-ngaku dan itu adalah sifatnya palsu. Dan ini untuk membuktikan siapa as-shadiqin dan siapa al-kadzibin itu. Siapa as-shadiqin dan al-kadzibin itulah. Harus dijadikan itu satu praktek dalam kehidupan. Karena al-gol kalau tidak dibarengi dengan al-fi'il itu dapatnya al-magad. Itu dapatnya al-ghadab. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hanya pandai ngomong tapi enggak bisa berbuat, tidak berbuat. Kabura maqtan indallah. Nah, ketika kamu tadi itu enggak ngomong sekalipun tapi berbuat, maka di situ akan terjadi satu bayinah, akan terjadi satu bukti. Nah, ini kalimat hikmah seakan-akan menyatakan al-gol itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itsbatnya gol tadi itu adalah dengan bayinah. Banyak kok orang mengaku mukmin, banyak orang mengaku mukmin. Hatta munafik aku mukmin, tapi Allah menafi imannya. Kenapa? Tidak ada bayinah. Tidak ada bayinah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syadrim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka menyatakan amanna. Tapi golnya tidak ada bayinah. Karena itu jangan seperti orang yang demikian. Jadikan setiap aqwalnya kamu itu terbukti dengan af'alnya kamu. Kalau sudah begitu, Masya Allah. Gak pakai ngomong udah bisa dakwah ente. Gak pakai ngomong, kelihatan wajahnya aja udah bisa orang itu yang berbuat dosa koreksi. Yang dia tadi itu malas jadi giat, sadar dengan sendirinya. Kenapa? Karena semua suku tuhu dakwah. Apalagi kalamnya. Suku nuhu dakwah, apalagi harakahnya. Karena itu Nabi mensifati orang-orang yang hebat itu apa? Idza ru'u dzukirallah. Kalau dilihat langsung diingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu kan begitu. Orang dulu tuh jarang yang ahli pidato. Jarang orang yang ahli pidato. Wah, di atas mimbar menggebu-gebu dengan bahasa retorika yang macam-macam. Enggak, jarang orang dulu itu. Jarang. Tapi kelihatan wajahnya udah tobat kepada Allah.
Kenapa? Diikuti dengan khasyah. Diikuti dengan khasyah. Itu di Kipas Surar itu ada Ki Abdul Hamid gitu. Ki Abdul Hamid itu mutawadhi gitu. Kalau pengajian itu yang hadir ribuan tapi tidak pakai speaker. Tak pakai speaker. Sudah masuk akal sudah. Tapi Masya Allah yang hadir khusyuk. Ya denger nih. Orang-orang dengar suaranya lirih gitu. Kenapa? Diem semuanya. Dengarkan, tidak ada ngomong-ngomong. Kalau sudah selesai masalah misalnya siksa atau apa ditutup sudah. Jajak tobat. Ya Tawwab, tub alaina sambil nangis ya Tawwab. Yo nangis kabeh. Yo nangis kabeh. Waduh. Sekarang bukan cerita dosa, cerita seakan-akan tidak dicatat dosa. Akhirnya yang dengarkan onok sing rokokan, cekakak cekiki. Keluar dari situ bukan taubat, tambah ghaflah. Tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya lain. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena mereka mendahulukan af'al. Tidak mujarradul aqwal. Ya? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ngajar. Ini sudah ibarat baca itu sudah Fatihah, sudah mau ngajar persis tentang masalah babul hijamah. Babul hijamah wallahu alam, tutup. Besok baru diterangkan. Ini baru baca ini. Kok langsung wallahu a'lam. Besok baru diperinci fadilahnya hijamah. Apa hijamah itu? Cantuk ya. Nah, ditanya kenapa kemarin kok baru dibuka langsung ditutup? Iya, saya belum mengamalkan hijamah tadi ya. Karena itu sebelum saya ajarkan saya amalkan dulu. Saya amalkan dulu. Baru saya ajarkan. Begitu. Ya akhirnya makbul kalamnya, masmuk kalamnya. Ini enggak diterima kalamnya dari itu. Kan ada di hadis itu kan. Fawudi alahul qabul. Kan ma tagarraba ila abdi bukan. Idza ahabballahu abdan naja Jibril. Ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wa nada Jibril ahlas sama, ya ahlas sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wa wudi'a lahul qabulu fil ard. Kan gitu. Kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, panggil Jibril. Jibril, aku cinta sama ini, cintai. Perintah Allah, Jibril wajib cinta. Kewajibannya Jibril cinta sama orang itu. Jibril sayyidul malaikah mengumumkan, malaikat yang di langit, Allah cinta sama si fulan, cintai. Malaikat yang di langit cinta sama itu orang. Di bumi, wudi alahul qabul fil ard, ditaruh qabul fil ard. Artinya apa? Ucapannya makbul, amalnya makbul, doanya makbul, dakwahnya makbulah, semuanya makbul, tadrisnya makbul, wudi alahul qabul fil ard. Gimana thariqul mahabbah? Kalau al-insan yuhibbullaha itu hal yang wajar, wajib. Tapi kalau Allahu yuhibbul insan itu lain lagi, itu istimewa. Kamu menceritakan presiden itu lumrah. Presiden menceritakan kamu berarti kau pilihan. Gimana cara Allah cinta kepada hamba? Kamu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Kan ada hadisnya. Ma tagarraba ya ilayya abdi bi afdhala mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepada aku lebih afdal daripada melaksanakan yang wajib-wajib. Setelah wajib-wajib, puasa wajib, sedekah wajibah, kemudian sholat wajib, dia masih enggak puas. Wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil. Yang wajib dijaga, tetap dia tambahi dengan yang nawafil. Hatta uhibbah, sehingga aku Allah cinta sama itu hamba. Lah, berarti untuk tahsil mahabbatillah,
Kita harus menjaga yang wajib, meningkatkan yang sunnah. Masya Allah, seneng hol tapi tidak sholat. Nggak bisa. Seneng hol tapi nggak sholat, nggak bisa. Mimaftaradu alaih, ditingkatkan wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Lah kalau sudah dicintai oleh Allah, ya sudah makbul semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah karena itu, jangan kita menjadi muddain kadzab, apalagi muddain wilayah. Aku alhamdulillah luar biasa. Saya itu cerita wali, mewalikan dirinya. Mewalikan dirinya, padahal nggak boleh begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nggak boleh orang itu bersihkan dirinya, menghebatkan dirinya. Allah itu Maha tahu siapa yang takwa. Nggak boleh. Ada seorang ditanya, Masjid Gulgobih, Siddiq itu kan Mahmud ya, terpuji kan? Tapi ini Masjid Gulgobih, apa itu Masjid Gulgobih? Tsana'ul mar'i nafsah. Orang muji dirinya. Aku mambengi maca Quran sampai hatam. Ono opo critakno? Sing takon sapa? Tsana'ul mar'i nafsah. Waktu saya baca wirid, saya terbawa sampai luar biasa. Waktu itu ada menikmati ibadah. Loh, ada apa? Ini Sidqul Gobih ini. Sidqul Gobih dilarang sama Tuhan. Fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Itu dalil mu'jib, dalil mutakabbir itu. Kalau ada orang menceritakan keberhasilannya dia dalil mutakabbir, kecuali kalau dia mau tahadduts bin ni'mah, silahkan. Tahadduts bin ni'mah itu bukan memproklamirkan dirinya, tapi menceritakan Tuhannya. Alhamdulillah, ana tidak bekerja, tapi alhamdulillah ana dikasih rezeki Allah min haitsu la yahtasib. Berkatnya ana ini bisa ngajari inti orang semuanya, misalnya rezekinya ana ditambah sama Allah. Alhamdulillah, rumahku diiliri sarang burung misalnya. Aku dapat itu. Lah, enggak ada masalah. Kamu menceritakan Tuhan kamu, itu tahadduts bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kenapa? Ketika kamu menceritakan kenikmatan Tuhan kamu, itu bukan menyombongkan diri, tapi itu adalah sebagai ungkapan apresiasi daripada syukur kamu kepada Allah. Syukur kamu kepada Allah. Cuma kadang-kadang dalilnya tahadduts bin ni'mah yang diceritakan dirinya. Aku waktu belajar, giat luar biasa saya dulu itu dan ini. Supu gimana manakib durung mati bocok menceritakan manakib diri sendiri. Ini bukan tahadduts bin ni'mah, inti tahadduts an nafsik ini.